Jadi kalau misalkan untuk body yang masih standar pabrik itu, untuk prosesnya itu lebih gampang dan lebih, kalau dibilang tuh lebih cepet sih. Full support lah. Kalau misalnya lu datang, Mas Iwan ada yang dia bisa bantu, apapun itu pasti dibantu ya Mas ya? Aman. Gitu, asal jangan pinjam 100 ya? Ya, siap. Oke teman-teman, balik lagi bareng gua Rijo dan ada Koniko di channelnya Prospeed. Yo, Ya, Ko, ya. Nah kok, hari ini project kita apa nih kok? Ngapain ya? Ngecat kayaknya nih. Nah, yang jelas di depan kita udah ada Aerox. Ini Aerox New ya? Aerox New. Aerox New dan kita pengen ngecat teman-teman. Jadi kayaknya start hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Ya nggak kok? Project Aerox dimulai. Yoi, bukan itu kok sebenarnya yang paling penting. Apa tuh? Prospeed ke depan bakal mau coba bangun satu-satu motor ikoniknya. Ternyata di dalam pabrik ini ada banyak banget motor dan salah satunya adalah Prospeed ya kok ya. Yang biasa dipakai sebenarnya tadinya nih fungsinya apa kok? Boleh Buat spill? ngemal doang sih biasanya. Ya. Buat Jadi R&D ngemal. betul. Jadi kalau misalnya Om Yuris lagi Yuris pengen nge-mall di belakang kamera sebenarnya ada Om Yuris teman-teman, tapi Om Yuris lagi rehat karena lagi kurang fit katanya. Jadi tugasnya ini tadinya ya kok ya. Yes. Nah, cuman memang belakangan gue pribadi bareng Koniko, terus juga Om Yuris, kita berpikir kayaknya sayang lah kalau misalnya nggak sekalian dibangun dan Benar. biar jadi ikoniknya ya kok ya. Benar, Kalau benar. misalnya datang ke San Mori ya kan ya, Yoi. atau mungkin ke kontes, kayak kontes terlalu berat sih. berat. Harus Jangan proper di banget. pressure kan. Benar. Tapi minimal ya udahlah, minimal maksimal kalau kata Mas Mblo Rizky, kita coba garap satu-satu dari catnya dulu ya kok ya. Ini udah buluk banget kok. Buluk. Buluk. Banyak lecet, buluk. Benar. Dan kita Kacau. bakalan mau coba sulap nanti warnanya harus head on, benar nggak? Soalnya terinspirasinya nggak main-main teman-teman dari BMW ya. Yo. Yoi. Tapi warnanya apa belum kita boleh spill ya kok. Nanti Oke. aja nanti. Benar. Ini Tunggu. jadi memang bakalan jadi part 1 dan part 2. Jadi part 1-nya kita lebih focusing ke historical dulu tadi yang udah kita share dikit-dikit, dan kita udah undang master. Ini benar-benar living legend di dunia pengecatan. Kita harus kasih beban moral Yo. biar dia ngecat yang bener ya nggak kok. Ada Mas Iwan boleh masuk frame nih. Oke. Mas Iwan sehat. Oke. Mas Iwan izin boleh di tengah sini. Oke. Nah, Mas Iwan ini dari SRC Restoration. Oke, jadi Mas Iwan adalah orang yang ngecatin NMAX-nya gue teman-teman. Yang sampai saat ini kontennya belum jadi-jadi. Nggak apa-apa. Padahal motornya Marahin aja. Padahal dari kemarin aku udah nitipin ke Mas Iwan, Mas, lo harus buatin yang bawas ya. Ini bakal gue jadiin konten NMAX gue nih gitu kan. Tapi belum sempet sampai detik ini. Tapi itu pasti gue kontennya Mas. Aman, tenang aja. Oke, nah teman-teman, jadi nanti kita mau coba serahin nih Mas Iwan ya. Kita titipin Aerox-nya Prospeed nih Yes. ke Mas Iwan. Please jangan ada yang dipretelin ya Mas Iwan. Oke, aman, Mbak. Tapi kelihatannya kondisinya gimana nih, Mas? Ya, gimana? Untuk Overall-nya, Mas? kondisinya sih sebenarnya memang harus ada perubahan sih ini. Soalnya bodinya juga masih standar pabrik kan. Ngantuk ya? Ngantuk nih. Tapi sebenarnya plusnya standar pabrik kalau mau dicat, ini tukang cat biasanya nanya kancingannya, bener nggak? Jadi kalau misalkan untuk body yang masih standar pabrik itu, untuk prosesnya itu lebih gampang dan lebih, kalau dibilang tuh lebih cepet sih kalau menurut saya Dari pribadi ya. segi kancingannya harusnya overall bener. masih oke ya Mas ya. Jadi nggak banyak PR gitu. Benar. Terus yang kedua juga dari segi si lapisan catnya juga masih bisa diolah. Nah, betul. Jadi kita harus nggak harus dirotokin lagi, langsung ditiban juga bisa dia. Betul. Aman. Nah, nanti warnanya kita udah kasih ke Mas Iwan ya Mas ya, referensinya Mas ya. Dan Mas Iwan menyanggupi ya Mas ya. Siap. Bakalan nyanggupi banget ini mah. Ya. Bikin maksimal lah pokoknya Ya. kita mainnya. Jadi pokoknya auranya harus jadi BMW. Wah, pastilah gokil nih insya Allah. Terlalu berat sih. tapi gue yakin Mas Iwan kerjanya rapi guys. Jadi di NMAX gue yang nanti ntar lah kita coba bedah buat mungkin konten khusus ya kok ya. Yes. Tapi intinya kurang lebihnya Mas Iwan udah berpengalaman di pengecatan, makanya kita coba serahin ke dia. Berapa hari nih Mas pengerjaan? Estimasi kalau untuk proses body seperti ini ya, ini paling
cepatnya bisa 5 hari. Kurang lebih 5 hari. Kurang Ada lebih lecet-lecet 5 hari. nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa, masih bisa itu Mas. Bisa ya. Bisa aman-aman. Oke, nah nanti kita bakal OTW ke rumah workshopnya Mas Iwan. Itu sekaligus rumah juga kan? Betul. Emang rumahnya gede. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune aja. Kita bakal mampir ke sana. Kita spill ada beberapa apa ya istilahnya display berjalannya hasil pengecatannya Mas Iwan. Tapi banyaknya Vario. Bener. Nah sekarang juga emang banyaknya lagi prosesnya Vario dan PCX nih. Lagi rame ya. Bener. Vario. Karena memang circle-nya Mas Iwan kebetulan lebih ke Vario dan PCX sih ya, Mas ya. Gitu ya. Kok ada lagi nggak kok mungkin yang mau ditanyakan kok? Aman Buat lah. Mas Iwan nih, harusnya aman ya? Aman. Kok Niko ikut nggak nanti ke lokasi workshop nih kok? Kayaknya belum. Jadi ceritanya begini, nih kita pabrik kan ada di Pesingnya gue. Yoi. Rumahnya Mas Iwan di Bekasi. Searah sama rumah gue dan di belakang kamera ada Yona. Makanya kalau kita nggak keberatan kalau soalnya searah balik kalau kita Mas. Betul kita Pak udah arah balik udah Semi enak touring sih. gitu ya. Jadi kalau Niko nanti tetap stay tune di sini guys. Nanti yang mewakili gua gitu. Ntar kita coba spill isi garasi dari Mas Iwan display berjalannya karena motornya head on loh serius. Gua pengen disclaim motornya head on parah. Ya harus lah display berjalan ya. Display berjalan emang harus kita harus ada contohnya juga kan kalau misalkan sewaktu-waktu Untuk meyakinkan konsumen ya. bener. Gitu. Oke, jadi itu dulu teman-teman. Stay tune terus jangan kemana-mana. Kita masih lanjut nanti pindah ke workshopnya rumah Mas Iwan. Siap. Mas Iwan, kita OTW. Oke, Mas. Titip motornya, Mas. aman. Roniko, tatapan titip motornya bener-bener tajam. Aman, Mas Iwan tenang aja. Oke teman-teman, stay tune terus jangan kemana-mana. See you. Oke guys, jadi kita udah sampai di SRC Restoration ya. Betul. Sesuai ini bannernya tuh, Nah, ya ini kan. bannernya. Nah, teman-teman, kita udah sampai dan tadi juga udah di-spill juga pasti sinematik kan ya, tipis-tipis apa namanya. Sekarang Mas Iwan sudah ada tim nih, Mas ya. Betul, alhamdulillah nih. Sudah. Itu nyebutnya tim untuk apa nih? Buat kayak buat Amplas ya? membantu si amplasnya aja kan nggak mungkin juga ngerjain kita sehari. Benar. Karena teman-teman bisa lihat nih yang digantung Ah, banyak loh, orderannya banyak dan kayaknya nggak mungkin bisa kerja sendiri ya. betul Mas ya? butuh Gitu. Jadi bantuan. perlu ngetim benar. Karena kalau terakhir gua kesini guys, pas waktu NMAX aku taruh, Mas Iwan masih benar-benar. sendiri. Masih sendiri. sendiri. Dan sekarang Mas Iwan udah ngetim, berarti udah sukses Mas ya. Alhamdulillah sih untuk Ya, saat ini bentar lagi diundang di podcastnya Deddy Kobusier ya. Mas? Wah, amin. Oke guys, jadi ini intinya kita mau taruh di sini. Nah Mas, aku pengen apa ya highlight tipis-tipis lah Boleh. SRC ini. SRC ini lokasinya di mana, Mas Iwan? Untuk lokasinya kita di Jatiwaringin Pondok Gede, tapi kalau misalkan untuk secara langsung atau enggak mapsnya itu SRC Restoration tuh ada. Oke, di Google Map udah ada ya? Udah ada ya. Ah. Terus Instagram, Mas Iwan? Instagram Boleh tuh SRC Restoration 2 kita. di-share? Ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang berminat di sekitar Bekasi, bahkan kayaknya nggak hanya di Bekasi ya? Mas Iwan ya? Iya, kemarin juga ada yang modelnya dari Kalimantan, kita sama dari Pelabuhan Ratu. Benar, gitu. Dan kelebihan dari SRC-nya Mas Iwan, setidaknya sampai saat ini ya, karena kita nggak tahu kalau nanti trafficnya makin padat, bakalan ada perubahan. Sampai detik ini Mas Iwan itu masih ada layanan jemput bola, bener nggak sih? Bener. Gitu. Dan itu yang paling gue suka banget guys. Jadi lu bisa bayangin motor gue saat itu lagi ada di rumah dan Mas Iwan jemput, copotin, pretelin body dan Mas Iwan bawain, bener nggak Mas ya? Betul. Cuman memang nanti nego langsung ada tambah ekstra transport lah ya Mas ya. Iya. Dan wajar harganya nggak di blow up parah lah. Tenang aja. Kalau misalkan masih jangkau apa ya jarak yang memang masih bisa ditempuh tuh, Betul. kita bisa jemput gitu kan. Betul. Solusinya ada. Tinggal nego aja nanti ke Mas Iwan kira-kira Aman. masih apa namanya jaraknya masih ini enggak masih affordable buat terjangkau. Mas Iwan jangkau misalnya gitu. Nah, kalau Aerox ini guys karena memang di pabrik ya itu tadi ini motor kan sebenarnya cuma buat nge-mall ya Mas ya. Kayak misalnya Prospeed atau Kares ada produk baru. Jadi selagi tidak ada proses itu ya sebenarnya ini motor bener-bener jogrok aja gitu. Iya. Makanya ini kita bawa ke sini lah gitu. Dan sebenarnya buat konten aja sih. Biar jadi ada bahan kita konten di sini sebenarnya. Tapi
semoga Mas Iwan juga lebih terbantu lah. Intinya kan kalau motornya dibawa, aku rasa nanti bisa langsung coba pasang gitu kan Mas ya. Benar-benar. Gitu. Siap. Gitu. Jadi makanya aku pikir bersama Koniko dan tim kita pikir ya udah deh kita kirim aja, kita taruh di sini dan udah pasti aman, nggak bakalan ada proses-proses mesin dibelah terus dibawa ke... Nggak ada. aman nggak itu joke ya guys. Oke itu aja Mas Iwan ya. Siap. BTW ada lagi nggak Mas yang kira-kira mau disampaikan ke teman-teman? Ini Kalau part 1 nanti ada part 2 bisa. Kalau misalkan kita mau restorasi di SRC tempatnya gitu kan, mau billet, mau Kevlar atau nggak mau ngecat tuh ada solusinya di saya gitu. Kalau misalkan untuk di Vario ada tukar pakai bodinya aman. Ya. Sip, udah aman. gitu Oh, aja. tuker body, Tuker body, bener. Tadi selling point yang pertama bisa jemput bola, yang kedua tuker body cuy. tuker body. Sebenarnya ada selling point yang ketiga. Apa tuh? Gue lagi tuh bawa NMAX gue ke sini, pulang ke rumah gue dipinjemin motor. Nah, itu dia. Tapi itu lagi-lagi ya guys, itu stokan terbatas gitu. Kita nggak tahu nanti bener. situasi kondisi Mas Iwan pas lagi lu mungkin mampir ke sini ada motor atau enggak, yaitu walau alam lah gitu. Betul, Tapi intinya Mas Iwan orang yang full support lah. Kalau misalnya lu dateng, Mas Iwan ada yang dia bisa bantu, apapun itu pasti dibantu ya Mas ya? Aman. Gitu, asal jangan pinjam 100 ya. Ya, siap. Oke, itu aja teman-teman. Jadi stay tune terus ya, nanti di part 2 bakalan kita gas lagi. Dan sebenarnya gue agak kecewa nih, gue pikir tadi datang ke sini Vario Mas Iwan bisa kita review. Soalnya tadi pas waktu pembukaan di pabrik kan kita bakal mau spill tipis-tipis, tapi ternyata lagi di proses repaint ganti lagi warna. proses repaint juga ganti warna. Semoga ntar kalau pas kita datang lagi ke sini guys, pas sudah kelar, Udah jadi. ya udah jadi bisa kita highlight lah gitu display berjalannya Mas Iwan. Siap, Oke, itu aja Mas Iwan, sekali lagi thank you Mas. Sampai Oke, ketemu siap. di part 2 dan Aman. aku titip ya Mas Iwan ya. Ini benar-benar mempertaruhkan antara hidup dan mati aku di pabrik. Kasih yang the best ya Mas Iwan. Siap. Oke Yang terbaik teman-teman, lah. itu aja, stay tune, jangan lupa subscribe, follow juga Instagramnya Prospeed dan Kares pastinya. Sampai ketemu di part 2. See you.